Halo semua, kembali di pembelajaran IPA SMP kelas 8. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya gaya, dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang hukum Newton. Hukum Newton yang pertama, kalian tentu pernah naik mobil yang sedang melaju, lalu tiba-tiba mengerem dan membuat tubuh kalian terdorong ke depan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Perhatikan video berikut ini. Kita misalkan saja papan skateboard ini adalah mobil dan benda di atasnya adalah penumpang. Ketika mobil melaju ke depan, benda di atasnya juga ikut bergerak ke depan. Dan ketika mobil itu berhenti secara mendadak, bisa diperhatikan di video ini, benda tersebut tidak ikut langsung berhenti, tetapi dia tetap mempertahankan posisi awalnya, yaitu bergerak ke depan. Seperti itulah ketika kita sedang mengendarai mobil yang tiba-tiba berhenti, badan kita akan terdorong ke depan. Nah, di contoh berikutnya, seperti yang kalian lihat, jika kertas itu ibaratnya mobil dan botol yang ada di atasnya adalah penumpang, ketika kertas ditarik dengan cepat atau ketika mobil bergerak dengan cepat, maka benda di atasnya akan berusaha mempertahankan posisi diamnya. Inilah disebut dengan sifat kelembaman atau kemalasan, di mana benda diam berusaha mempertahankan posisi diamnya dan benda bergerak berusaha mempertahankan posisi geraknya. Ini sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya luar yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, seperti di video tadi, kaleng yang tetap bergerak maju meskipun papan skateboard berhenti, begitu juga dengan botol yang tetap diam meskipun kertas ditarik dengan cepat. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, pernyataan ini dapat dirumuskan dengan samaan sigma F sama dengan 0, yaitu resultan gaya sama dengan 0. Adapun contoh dari hukum 1 Newton yaitu 1. Saat naik motor dan motor tiba-tiba digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Contoh 2. Saat naik motor yang melaju dan motor tiba-tiba direm, badan kita akan terdorong ke depan. Yang ketiga, jika ada dua badak bermassa yang sama saling dorong dan keduanya tidak akan bergeser posisinya. Kenapa? Karena resultan gayanya itu adalah 0. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang resultan gaya. Berikutnya, kertas yang di bawah gelas kaca ditarik dengan cepat, gelas tetap diam. Yang terakhir, bola yang menggelinding di atas es licin akan terus bergelinding dengan kecepatan tetap jika tidak dikenai gaya lain. Nah, yang berikutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi poinnya di sini adalah percepatan suatu benda itu dipengaruhi oleh resultan gaya dan massa benda. Kita ambil contoh, truk yang membawa massa sedikit akan mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Ini sering kita lihat di jalan. Jika muatan truk itu banyak, maka percepatannya pasti lambat. Sementara truk yang muatannya kosong, itu percepatannya pasti besar atau tinggi. Nah, contoh berikutnya, mendorong mobil dengan banyak orang akan lebih mudah daripada mendorong mobil seorang diri. Kita lihat di sini. Ini percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Kalau mendorong mobil dengan banyak orang, maka gayanya pasti besar. Karena gayanya besar, maka percepatannya juga pasti besar. Yang berikutnya,
Badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil terbental. Yang berikutnya, saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Nah, di sini perhatikan percepatan kan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kalau massanya kecil, maka percepatannya besar. Kalau massanya besar, maka percepatannya kecil. Jadi poinnya sini yang perlu kalian ingat, di hukum 2 Newton, percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau masih bingung, kalian bayangkan saja saat kalian naik sepeda, lalu ada orang yang mendorong dari belakang. Percepatan sepeda kalian pasti akan bertambah besar. Nah, itu bukti dari percepatan berbanding lurus dengan gaya. Nah, bayangkan lagi kalau kalian saat menaiki sepeda, lalu ada orang yang ikut menumpang di belakang. Misalkan orangnya gemuk, massanya besar. Tentu saja percepatan sepeda kalian pasti akan semakin lambat karena percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, kembali ke penjelasannya tadi. Dari bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, di mana A itu adalah percepatan, sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massa benda. Jadi dapat dirumuskan A sama dengan sigma F dibagi M. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini. Percepatan satuannya meter per second kuadrat, gaya satuannya Newton, dan massa benda satuannya kilogram. Ingat, massa benda itu berbeda dengan berat benda. Kalau massa satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya Newton. Nah, kita ke contoh soal hukum 2 Newton. Yang pertama, sebuah benda dikenai gaya sebesar 100 Newton sehingga benda itu bergerak. Jika massa benda 5 kg, berapakah percepatan benda tersebut? Untuk menyelesaikannya, kita perhatikan dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama ada gaya dan juga ada massa. Gaya kita simbolkan dengan F, yaitu 100 Newton. Di soal bisa dilihat 100 Newton. Dan massanya adalah 5 kg. M sama dengan 5 kg. Yang ditanya adalah percepatan. Sesuai dengan rumus dari percepatan, A sama dengan sigma F per M, yaitu gaya per massa. Jadi tinggal dihitung gaya dibagi massa. 100 Newton dibagi 5 kg itu adalah 20 Newton per kilogram, atau bisa juga ditulis dengan 20 meter per second kuadrat. Bisa dimengerti? Jika bisa, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh yang kedua. Sebuah benda bermassa 17 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, di pertanyaan ini yang ditanya adalah resultan gaya, yaitu sigma F. Jadi penyelesaiannya masih sama. Pertama kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah massa, yaitu 17 kg. Dan yang diketahui berikutnya adalah percepatan, yaitu 10 meter per second kuadrat. Jadi kita tulis di sini A sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah F, yaitu gaya. Karena yang ditanya gaya, kita gunakan segitiga T ini. Kita masukkan rumus aslinya, yaitu A sama dengan F per M. F-nya ada di atas, sementara A dan M-nya ada di bawah. Karena yang ditanya adalah sigma F atau F, jadi F ditulis lebih dulu, dan sisa rumusnya adalah A dikali M. Jadi sigma F sama dengan A dikali M. Tinggal mengganti huruf dengan angka. Sigma F sama dengan A-nya 10, M-nya adalah 17. 10 dikali 17 adalah 170. Satuan gaya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah 170 Newton. Nah, yang terakhir yaitu hukum 3 Newton.
Hukum 3 Newton itu berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau bisa juga disebutkan, gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, gaya ini disebut sebagai gaya aksi dan reaksi. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min ini simbol dari berlawanan arah. Jadi kalau misalkan F aksinya ke kanan, maka F reaksinya adalah ke kiri dengan besar nilai yang sama. Langsung saja ke contohnya. Tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong atau reaksi ke tangan kita. Jadi ketika kita memukul meja, kita memberikan aksi ke meja, dan meja akan memberikan reaksi ke tangan kita dengan besar gaya yang sama. Kalau kita memukulnya pelan, maka reaksinya juga pelan atau kecil. Tetapi jika kita memukulnya dengan gaya yang besar, maka reaksi atau kebalikannya juga akan besar. Contoh berikutnya, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Contoh yang ketiga, pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan, meskipun tangannya mengayun ke belakang. Yang keempat, saat mendayung, gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga perahu terdorong ke depan, meskipun dayung mengayun ke belakang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan latihan akan Sekian untuk hari ini. Untuk pertanyaan latihan akan Pak bagikan di classroom kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Untuk mengakhiri sesi pembelajaran kali ini, Pak bagikan 2 buah soal untuk kalian kerjakan di rumah. Soal yang pertama, sebuah mobil-mobilan diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya 30 Newton, sehingga bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah massa mobil-mobilan tersebut? Soal yang kedua, sebuah benda diberikan gaya seperti berikut. Perhatikan gambar yang ini adalah benda, yang ini kita abaikan saja. Gaya yang pertama bergerak ke kanan sebesar 7 Newton, gaya kedua bergerak ke kanan sebesar 15 Newton, dan gaya yang ketiga bergerak ke kiri sebesar 12 Newton. Jika massa benda 2 kg, berapakah percepatan benda tersebut? Ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.